Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Orang-orang mengatakan, rumah itu dulunya milik seorang dukun santet bernama Mbah Surti, wanita yang dikenal menebar teror dan kutukan hingga ajal menjemputnya secara misterius. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Namun, ketika Surya dan teman-temannya iseng menelusuri rumah itu, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sejak malam itu, suara bisikan mulai mengganggu mereka. Bayangan hitam muncul di sudut mata. Dan satu persatu, mereka mulai diteror oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, ketika sumur tua di belakang rumah itu terbuka, rahasia kelam yang selama ini terkubur mulai bangkit kembali. Karena yang mati, belum tentu benar-benar pergi. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik seorang dukun santet bernama Mbah Surti, yang terkenal karena ilmu hitamnya. Konon, banyak orang datang kepadanya untuk meminta santet atau balas dendam. Namun, suatu hari Mbah Surti menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi sejak saat itu, rumahnya dibiarkan kosong dan dianggap angker. Warga desa sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti bisikan, suara tangisan, dan terkadang suara orang tertawa kecil di tengah malam. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Suatu malam, seorang pemuda bernama Surya, bersama 3 temannya, Joko, Rudi, dan Bima, memutuskan untuk membuktikan apakah cerita itu benar. Mereka ingin menginap di rumah itu semalaman. Surya berdiri di depan rumah dengan senter di tangannya. Aku tidak percaya hal seperti ini. Hantu itu hanya cerita orang-orang yang ketakutan. Joko menatap rumah itu dengan ragu. Tapi ini bukan rumah biasa, Sur. Dulu pemiliknya seorang dukun santet. Bisa saja ada sesuatu yang tersisa di dalamnya. Rudi tertawa kecil. Sudah, kita masuk saja. Jangan banyak omong. Mereka membuka pintu kayu yang lapuk itu, menimbulkan suara berderit yang menyeramkan. Di dalam, ruangan itu gelap dan berbau apek. Ada banyak benda-benda aneh, seperti boneka jerami dengan paku di kepalanya, kain-kain hitam, dan botol-botol berisi cairan tak dikenal. Bima menyalakan lilin yang ia bawa. Lihat ini, ada banyak jimat dan mantra. Sepertinya memang benar Mbah Surti dukun yang kuat. Mereka duduk di ruang tengah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin bertiup dari jendela yang pecah, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari ruangan sebelah. Semua langsung diam. Joko berbisik. Kalian dengar itu? Surya menelan ludah. Mungkin tikus. Tapi suara itu semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan perlahan mendekati mereka. Bima menggenggam senter dengan erat. Ini bukan tikus, Sur. Mereka saling pandang, lalu memutuskan untuk mengecek ruangan itu. Dengan hati-hati, mereka melangkah ke sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Surya mendorong pintunya pelan-pelan. Di dalam kamar, ada sebuah ranjang tua dengan kelambu robek. Di sudut ruangan, berdiri sebuah cermin besar yang sudah buram. Rudi melangkah masuk lebih dulu. Nihil, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, Bima berbisik dengan suara bergetar. Itu lihat cermin. Semua menoleh ke arah cermin. Bayangan mereka terpantul. Tetapi ada satu sosok tambahan di antara mereka. Seorang wanita tua dengan mata hitam pekat, mengenakan kebaya lusuh. Ia menatap mereka dengan senyum mengerikan. Joko langsung berteriak. Kita keluar dari sini sekarang. Mereka berlari keluar kamar, tapi pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras. Lilin yang mereka bawa padam seketika. Rumah itu menjadi gelap gulita. Surya meraba-raba dinding, mencari pintu keluar. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Sebuah suara berbisik di telinganya. Kau datang ke rumahku, sekarang kau milikku. Surya berteriak ketakutan dan berusaha membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Tiba-tiba,
Terdengar suara tawa kecil di seluruh ruangan. Seperti ada banyak orang yang tertawa bersamaan. Rudy menendang pintu dengan panik. Buka! Tolong buka! Saat itu juga, pintu terbuka sendiri, dan mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Mereka terus berlari hingga mencapai rumah warga. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi membahas kejadian tersebut. Namun, satu hal yang membuat mereka semakin takut. Setiap malam setelah kejadian itu, Surya sering mendengar bisikan di kamarnya. Suaranya lirih, tapi jelas. Kau milikku, kau milikku. Surya terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Suara itu masih terdengar. Bisikan lirih yang memanggil namanya, berulang kali seperti mantra yang mengikatnya dalam ketakutan. Kau milikku, kau milikku. Ia memandang sekeliling kamarnya yang gelap. Jendela tertutup rapat, kipas angin berputar pelan, tetapi hawa di dalam ruangan terasa dingin menusuk tulang. Perasaan itu masih ada, seolah-olah seseorang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Surya menelan ludah. Sudah 3 hari sejak kejadian di rumah Mbah Surti, tetapi teror itu belum juga berakhir. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan itu. Kadang terdengar dekat di telinganya, kadang jauh seperti datang dari dalam mimpi. Namun, kali ini berbeda. Di sudut kamar, samar-samar ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di sana. Hitam, tinggi, dan perlahan bergerak ke arahnya. Surya merasakan tubuhnya kaku. Napasnya tersengal saat melihat bayangan itu semakin jelas. Kini, ia bisa melihat wajahnya. Wanita tua dengan kebaya lusuh, matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Omlik! Wanita itu mendekat. Surya ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, lalu mencengkeram leher Surya. Rasanya dingin, seperti tangan mayat. Dalam kepanikannya, Surya berusaha menggerakkan tangannya, mencari sesuatu untuk melawan. Ia meraih tasbih yang tergantung di dinding dan menggenggamnya erat. Seketika, wanita itu mengeluarkan suara jeritan melengking dan menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Surya terjatuh di tempat tidur, terengah-engah. Ia tahu, ini belum berakhir. Keesokan harinya, Surya menemui Joko, Rudy, dan Bima di warung kopi dekat pasar desa. Wajahnya terlihat lelah, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Joko menatapnya dengan cemas. Kau tidak terlihat baik, Sur. Surya menghela napas. Aku tidak bisa tidur. Suara itu terus datang setiap malam dan tadi malam aku melihatnya. Bima menelan ludah. Melihat siapa? Wanita itu. Mbah Surti. Dia ada di kamarku. Dia mencengkeram leherku. Rudy menggigit bibirnya. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Joko mengangguk. Aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Seorang kiai di desa sebelah. Kita bisa meminta tolong padanya. Mereka sepakat untuk menemui kiai itu sore harinya. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berempat pergi ke rumah Kiai Rahmat, seorang tokoh agama yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Rumahnya sederhana, dengan halaman luas yang penuh tanaman obat. Kiai Rahmat menyambut mereka dengan senyum ramah, tetapi ekspresinya berubah serius ketika Surya menceritakan kejadian yang dialaminya. Kiai itu mengangguk pelan. Aku sudah lama mendengar tentang rumah Mbah Surti. Banyak arwah penasaran di sana. Ilmu hitam yang ia praktikan tidak hanya mencelakai orang lain, tetapi juga membuat jiwanya sendiri terperangkap di dunia ini. Surya menggigit bibir. Jadi, dia ingin mengambilku? Mungkin dia mencari tubuh baru. Atau mungkin dia ingin menyeretmu ke dunianya. Joko menelan ludah. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kiai Rahmat berdiri, mengambil sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan beberapa lembar daun bidara. Kalian harus kembali ke rumah itu dan menyelesaikan urusan yang belum selesai. Surya terkejut. Kembali ke sana? Tidak. Aku tidak akan kembali ke tempat itu. Kiai Rahmat menatapnya dalam-dalam. Kalau kau tidak menghadapi ini, arwah itu tidak akan pernah berhenti mengganggumu. Surya terdiam. Ia tahu kiai itu benar. Jika ia tidak menyelesaikan ini, hidupnya tidak akan pernah tenang. Malam itu, dengan hati berdebar,
mereka kembali ke rumah bekas dukun santet. Kali ini, mereka membawa air ruqyah, tasbih, dan doa yang diajarkan oleh Kiai Rahmat. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya. Gelap, sunyi, dan penuh aura mencekam. Joko menelan ludah. Kita benar-benar akan masuk lagi? Bima mengangguk, meskipun wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Kita harus menyelesaikan ini. Mereka masuk dengan langkah hati-hati. Surya memegang botol air ruqyah erat-erat. Di dalam, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kau kembali. Bima langsung menyiramkan air ruqyah ke sekeliling ruangan. Seketika, suara jeritan melengking memenuhi rumah itu. Dari dalam kegelapan, muncul sosok Mbah Surti. Ia melayang di udara, matanya menatap penuh kebencian. Kalian tidak boleh mengusikku. Surya menggenggam tasbihnya erat, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Joko dan Rudi ikut membaca doa-doa yang mereka hafal. Mbah Surti menjerit keras, tubuhnya mengejang, lalu tiba-tiba terbakar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Jeritannya menggema di seluruh rumah, sebelum akhirnya menghilang bersama hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Rumah itu mendadak sunyi. Mereka saling pandang, napas terengah-engah. Bima mengusap wajahnya. Apa sudah selesai? Surya mengangguk pelan. Aku tidak lagi mendengar suaranya. Mereka keluar dari rumah itu dengan perasaan lega. Sejak malam itu, suara bisikan di telinga Surya menghilang. Rumah Mbah Surti pun tak lagi terdengar suara-suara aneh. Namun, saat mereka berjalan pulang, di kejauhan, terdengar suara samar yang nyaris tak terdengar. Aku akan kembali. Malam di desa kembali tenang setelah kejadian di rumah Mbah Surti. Surya, Joko, Rudi, dan Bima merasa lega, meski ada ketakutan yang masih tersisa di benak mereka. Namun, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Surya kini bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi bayangan hitam di sudut kamarnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sesuatu masih mengawasi. 3 minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, pada suatu malam, Bima yang bekerja sebagai petugas ronda mengalami kejadian yang mengerikan. Saat itu pukul 2 dini hari, dan Bima sedang berjaga di pos ronda dekat pasar desa. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Ia sedang duduk sambil menyeruput kopi ketika tiba-tiba hawa dingin menyelimuti tempat itu. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara langkah kaki terdengar dari arah jalanan yang gelap. Ia menoleh, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia hendak kembali duduk, tiba-tiba seseorang berbisik tepat di telinganya. Aku kembali. Bima melompat dari tempat duduknya. Senter di tangannya jatuh ke tanah. Dengan tangan gemetar, ia memungut senter itu dan menyorotkan cahaya ke sekelilingnya. Di ujung jalan, berdiri sesosok wanita tua berambut panjang dengan kebaya lusuh. Ia menatap Bima dengan mata kosong dan bibir menyeringai mengerikan. Bima berteriak sekuat tenaga dan berlari secepat mungkin meninggalkan pos ronda. Keesokan paginya, Bima menceritakan semuanya pada Surya, Joko, dan Rudi. Joko menggeleng dengan wajah pucat. Aku tahu ini belum berakhir. Kita pikir kita sudah mengusirnya. Tapi mungkin dia hanya melemah dan sekarang dia kembali. Surya mengusap wajahnya dengan frustasi. Kalau dia kembali, berarti kita harus melakukan sesuatu sebelum dia semakin kuat. Rudi menatap mereka dengan ragu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah melakukan ruqyah, kita sudah membaca doa-doa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Surya berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus kembali ke rumah itu. Kita harus mencari tahu apakah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang membuatnya tetap terikat di dunia ini. Bima menggeleng cepat. Aku tidak mau ke sana lagi. Joko menepuk pundak Bima. Aku juga tidak mau. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan ini sekarang, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Surti. Malam itu, mereka kembali ke rumah angker itu. Kali ini, mereka membawa lebih banyak perlengkapan, air ruqyah, garam, dan kemenyan yang diberikan oleh Kiai Rahmat. Begitu mereka memasuki rumah itu, hawa dingin langsung menyelimuti mereka.
Lampu senter mereka berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu cahaya. Joko menelan ludah. Oke, kita cari sesuatu yang mungkin menjadi sumber kekuatan Mbah Surti. Mereka mulai memeriksa setiap ruangan. Rudi masuk ke kamar Mbah Surti, sementara Bima dan Joko memeriksa ruang tengah. Surya berjalan ke belakang rumah, ke arah sebuah ruangan kecil yang dulu digunakan sebagai tempat praktik Mbah Surti. Ruangan itu dipenuhi botol-botol kaca berisi cairan hitam, kain kafan yang sudah menguning, dan beberapa boneka jerami dengan paku tertancap di kepalanya. Namun, ada satu benda yang menarik perhatiannya. Sebuah kendi tanah liat yang disimpan di sudut ruangan, ditutupi kain hitam. Surya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu dan melihat kendi tersebut penuh dengan tanah merah dan potongan rambut manusia. Saat itulah suara tawa menggelegar memenuhi ruangan. Kalian tidak bisa menghancurkanku. Pintu ruangan tertutup sendiri dengan keras. Surya berteriak memanggil teman-temannya, tapi suaranya seakan tertelan oleh suara tawa mengerikan itu. Di depan kendi itu, sosok Mbah Surti muncul. Tubuhnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya menghitam, matanya kosong, dan tangannya merentang seperti hendak menerkam. Jangan sentuh itu. Surya tahu, kendi ini adalah sumber kekuatannya. Ia harus menghancurkannya. Dengan sekuat tenaga, ia meraih kendi itu dan membantingnya ke lantai. Kendi itu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang langsung melayang ke langit-langit. Suara jeritan Mbah Surti terdengar begitu menyayat, lalu tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Joko, Rudi, dan Bima akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat Surya berdiri dengan napas terengah-engah, sementara sisa-sisa kendi itu berserakan di lantai. Rudi menatap sekeliling. Sudah selesai? Surya mengangguk. Aku rasa ya. Mereka segera meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tak ada lagi suara bisikan atau penampakan Mbah Surti. Rumah itu kini benar-benar sunyi, tak lagi dihantui oleh arwah penasaran. Namun, jauh di dasar sumur tua di belakang rumah itu, suara lirih masih terdengar, seakan berusaha menembus dunia nyata. Aku akan kembali suatu hari nanti. Beberapa bulan berlalu sejak Surya dan teman-temannya menghancurkan kendi berisi tanah merah dan rambut manusia di rumah Mbah Surti. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan aneh. Desa kembali tenang, dan rumah bekas dukun santet itu mulai ditinggalkan begitu saja, perlahan ditelan waktu. Namun, meski semuanya terlihat normal, Surya masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setiap kali melewati jalan dekat rumah itu, ia selalu merasa ada yang mengawasi. Perasaan itu semakin kuat ketika ia mendengar kabar bahwa seseorang dari desa lain tertarik membeli rumah tersebut. Namanya Pak Wiryo, seorang pria parubaya yang baru pindah ke desa bersama keluarganya. Ia mendengar tentang rumah itu dari seorang maklar tanah, dan menganggap cerita-cerita seram hanyalah tahayul belaka. Kalian terlalu percaya hal-hal gaib, katanya saat berbincang dengan warga di warung kopi. Rumah itu hanya rumah tua biasa. Kalau direnovasi, pasti bisa jadi tempat tinggal yang nyaman. Surya yang kebetulan ada di sana langsung merasa tidak enak. Ia mencoba memperingatkan Pak Wiryo. Pak, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi rumah itu memang punya sejarah buruk. Saya sendiri mengalami kejadian mengerikan di sana. Pak Wiryo hanya tertawa kecil. Anak muda, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan hantu. Kadang kita hanya takut pada apa yang tidak kita pahami. Surya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya berharap Pak Wiryo tidak melakukan kesalahan besar. Beberapa minggu kemudian, rumah itu mulai direnovasi. Tukang-tukang bangunan bekerja dari pagi hingga sore, membangun ulang bagian rumah yang sudah rapuh. Tapi sejak hari pertama renovasi, keanehan mulai terjadi. Salah satu tukang bangunan, Pak Tarman, mengeluh bahwa ia sering mendengar suara orang berbisik di telinganya saat bekerja. Kadang-kadang, alat-alat mereka berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan, ada pekerja yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di halaman belakang. Suatu hari, salah seorang tukang, Mas Jono, menemukan sesuatu yang aneh di belakang rumah. Sumur tua yang tertutup dengan kayu dan batu-batu besar. Ada sumur di sini, katanya pada teman-temannya. Kayaknya udah lama banget ditutup. Pak Wiryo yang mendengar itu memutuskan untuk membuka sumur tersebut. Mungkin kita bisa pakai lagi airnya. Sumur desa biasanya punya sumber air yang bagus,
katanya. Namun, begitu batu-batu dan kayu diangkat, bau busuk menyengat keluar dari dalam sumur. Bau yang membuat semua orang menutup hidung dan mundur ketakutan. Pak Wiryo menyorotkan senter ke dalam sumur. Yang ia lihat membuatnya terdiam dengan wajah pucat pasi. Di dasar sumur, terlihat sesuatu yang seperti gumpalan rambut hitam pekat yang bergerak perlahan, seolah hidup. Air di dalam sumur itu hitam seperti tinta, beriak meski tidak ada angin. Lalu, suara itu terdengar. Aku kembal. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di sekitar rumah. Para tukang berteriak ketakutan dan langsung berlarian meninggalkan tempat itu. Pak Wiryo jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin merayapi punggungnya, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan tangan gemetar, ia menoleh. Dan di sana, di tepi sumur, berdiri sosok wanita tua dengan kebaya lusuh. Rambutnya tergerai acak-acakan, dan matanya hitam kosong menatapnya. Mbah Surti. Pak Wiryo berteriak sekencang-kencangnya, sebelum tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Ia jatuh pingsan di tempat. Kabar kejadian itu cepat menyebar ke seluruh desa. Surya, Joko, Rudi, dan Bima langsung mendatangi lokasi. Mereka menemukan Pak Wiryo terbaring di tempat tidurnya dengan tubuh lemas, matanya kosong, dan mulutnya terus menggumam sesuatu yang tidak jelas. Kiai Rahmat segera dipanggil untuk membantu. Setelah melihat kondisi Pak Wiryo, Kiai itu menggeleng. Ini bukan kesurupan biasa. Arwah Mbah Surti tidak benar-benar pergi. Ia hanya tertidur dan sumur itu adalah sumber kekuatannya yang sebenarnya. Surya merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi kita harus menutup sumur itu lagi? Kiai Rahmat menghela napas. Tidak cukup hanya ditutup. Kita harus menyegelnya dengan cara yang benar. Malam itu, mereka kembali ke rumah itu, ditemani oleh beberapa warga desa dan Kiai Rahmat. Di bawah cahaya bulan, mereka berdiri mengelilingi sumur tua itu. Kiai Rahmat mulai membaca doa-doa, sementara Surya dan teman-temannya menuangkan air rukyah ke dalam sumur. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari dalam sumur. Angin kencang berputar di sekitar mereka. Dari dalam sumur, muncul kabut hitam pekat, membentuk sosok Mbah Surti yang melayang di udara. Kalian tidak bisa mengusirku. Namun, Kiai Rahmat tetap melanjutkan doanya dengan suara lantang. Semakin lama, sosok Mbah Surti semakin melemah, tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Surya mengambil kendi kosong yang telah diberi doa khusus oleh Kiai Rahmat, lalu mengarahkannya ke sumur. Perlahan, kabut hitam itu tersedot masuk ke dalam kendi, bersama dengan suara jeritan terakhir dari Mbah Surti. Begitu semuanya berakhir, mereka segera menutup sumur itu dengan semen dan batu, lalu menanam pohon bidara di atasnya sebagai perlindungan. Kendi berisi arwah Mbah Surti dibawa oleh Kiai Rahmat dan dikuburkan di tempat yang jauh dari pemukiman. Sejak malam itu, rumah itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi bisikan. Pak Wiryo perlahan pulih, meskipun ia tidak pernah mau berbicara tentang apa yang ia alami malam itu. Beberapa bulan kemudian, rumah itu akhirnya dirobohkan dan lahannya dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membangun apapun di sana. Namun, bagi Surya dan teman-temannya, mereka tahu bahwa kisah ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Dan meskipun Mbah Surti telah disegel, jauh di dalam hati mereka, ada ketakutan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk kembali.